ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر الإخوة والأخوات من المسلمين والmuslimat jamaah salat maghrib dan isya Masjid Riyadul Jannah hafidhakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, setinggi puji dan sedalam syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kebaikan dan rahmatnya kepada kita, yang memudahkan kita untuk melangkahkan kaki menuju rumahnya yang mulia ini, untuk bisa kita mengambil cahaya-cahaya Allah Azza wa Jal, untuk bisa kita ambil pelajaran-pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Ia akan menerangi jalan kita, ia akan menuntun kita di dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa dan tak bosan kita sampaikan untuk junjungan kita, kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus untuk menyampaikan risalahnya, memberikan kabar gembira bagi orang-orang beriman dan memberikan peringatan bagi orang-orang yang kafir. Semoga kita termasuk orang-orang yang mengamalkan firman Allah Azza wa Jalla dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Kembali kajian kita pasca bulan suci Ramadan merupakan kajian perdana kita insyaallah yang akan membahas pembahasan yang sangat penting, pembahasan yang sangat dekat dengan kehidupan kita, pembahasan yang hari-hari kita bersama anak dan keluarga kita. Sungguh di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan ayat-ayat yang bersentuhan dengan keluarga, ayat-ayat yang bersifatnya global dan juga merupakan ayat-ayat yang sifatnya secara detail. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim Allah sebutkan salah satu surat yang mana Allah sandingkan satu nama dengan sebutan keluarganya. Surat ketiga yaitu surat Ali Imran. Keluarga Imran. Ini pelajaran mahal agar kita sadar, agar kita tahu bahwa Al-Quran sangat lengkap memuat data tentang keluarga. Namun sayang hari ini kaum muslimin kita tidak kembali kepadanya secara utuh, tidak belajar kepada kitab suci kita secara sempurna, sehingga pengetahuan kita tidak sempurna pula. InsyaAllah malam ini kita akan memulai membaca satu kitab atau sebuah karya ilmiah yang ditulis pada tingkat magister di Jami'atu Ummul Qura di kota suci Mekah. Buku ini sangat memberikan faedah yang sangat luar biasa kepada kita. Dia merangkum dan meringkas ilmu yang diambil dari kitabullah, dari Al-Quranul Karim. Dan buku ini akan kita baca
beberapa bagian yang sangat kita butuhkan, sehingga memberikan panduan kepada kita dalam kehidupan di dalam keluarga kita. Penekanan buku ini adalah tentang bagaimana kita berbicara dengan anak, bagaimana kita memulai, apa yang harus kita sampaikan. Terkadang ada orang tua yang tidak bisa bicara dengan anaknya. Dia habis bahan untuk apa yang lagi yang ingin disampaikan. Dialog apa lagi yang harus diberikan kepada anak. Dia mengira bahwa perintah yang keluar dari lisan ayah atau mungkin larangan yang kita berikan kepada anak kita, kita sudah merasa cukup bahwa kita sudah berdialog dengannya. Padahal itu tidak. Kita sudah merasa bahwa hari-harinya kita bersama anak kita di rumah, pulang kita kerja, kemudian kita memiliki waktu setelah asar atau mungkin maghrib dan isya. Coba kita hitung berapa kalimat yang keluar dari lisan kita, yang itu adalah nasihat, yang itu adalah bimbingan dari kita. Apalagi anak kalau pulang sudah agak sore, kemudian dia mandi, ganti baju, belum lagi dibereskan misalnya buku-bukunya. Terkadang mata kita ini terganggu oleh pemandangan itu. Dan pada akhirnya bahasa kita yang keluar adalah bahasa perintah saja. Mandi, makan, kemudian ya kamu istirahat dan seterusnya. Tanpa ada sentuhan-sentuhan yang itu akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat pada jiwa anak kita. Ini penekanan buku ini akan mengajarkan kepada kita bagaimana cara berdialog dan bagaimana menyampaikan isi dialog kita itu kepada anak kita. Di awal buku ini dinukilkan beberapa perkataan seperti Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, "Idza laqiya ibnahu qabbalahu." Coba kita lihat, Pak. Kita praktekkan tidak ini dalam kehidupan kita. Abdullah ibn Umar kalau dia bertemu dengan anaknya, dia cium anaknya. Coba. Dia cium anaknya. Wa qala syekhun yuqabbilu syeikhan. Seorang syekh, seorang ulama, orang tua mencium ya seorang syekh pula. Coba lihat betapa Abdullah ibn Umar memberikan pelajaran kepada kita. Dia membesarkan jiwa anak. Terkadang kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan oleh anak kita di rumah tangga kita, mungkin menumpahkan air, atau mungkin membuka sebuah toples misalnya, dan itu berisi makanan kesukaan kita, atau menumpahkan makanan misalnya, maka itu terkadang hilang hikmah kita, hilang kedewasaan kita. Dan Ibnu Umar mengajarkan kepada kita bagaimana anak itu dididik dengan penuh kasih sayang, dididik dengan kelembutan. Coba kita praktekkan ini kaum muslimin. Ketemu kita, anak kita, cium dia. Bahkan saya sering sampaikan kepada para kaum muslimin yang bertanya, khususnya para ummahat, bagaimana mengembalikan anak kami yang sudah hilang dari kedekatan hubungan dengan kami. Karena itu bisa saya yakinkan bahwa ada mata rantai yang terputus dari anak kepada ibunya atau kepada kedua orang tuanya. Maka mata rantai itu dimulai dari usia 0 sampai 2 tahun, didiklah dengan pendidikan kasih sayang. Maka barangkali ketika kecil dulu anak itu kurang dicium, anak itu kurang dipeluk, kurang diberikan sentuhan fisik, maka dari sekarang anak-anak kita dicium. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas,
sebaik-baik manusia, wa atqan nas, orang yang paling bertakwa kepada Allah, mencium anak dan cucu-cucunya. Makanya ketika ada seorang sahabat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium, memeluk anak dan cucunya, dia keheranan. Sementara dia punya 10 anak, tidak pernah satu orang pun yang anak itu diciumi. Maka keluarlah bahasa Nabi kepadanya, man la yarham la yurham. Yang tidak pandai berkasih sayang tidak disayangi. Mencium anak, memeluk anak, bersentuhan dengan fisik kita, bentuk kasih sayang. Dan itu sangat dibutuhkan oleh anak kita, Pak. Kita orang tua yang punya anak kecil di rumah kita, yang dibutuhkan anak bukan mainan-mainan mahal, bukan makanan-makanan lezat, tapi yang dibutuhkan adalah gizi ruhinya, sentuhan kasih sayangnya, sapaan dari lisan ayahnya. Itu yang dibutuhkan. Maka hari ini kering ini semua dalam kehidupan kita, sehingga anak tumbuh seperti layaknya tumbuhnya anak-anak di lingkungannya, tidak memiliki karakter, tidak memiliki sifat, tidak memiliki kekhususan padanya, karena dia akan tumbuh seperti tumbuhnya anak di lingkungannya dan tidak memiliki keistimewaan jika dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Oleh itu kaum muslimin, kisah yang kedua di sini disebutkan, Al-Ashja'i menukilkan, mengatakan qal kunna ma'a Sufyan ats-Tsauri, kami bersama Sufyan ats-Tsauri, seorang ulama besar. Famarra ibnuhu Sa'id, ketika mereka duduk tadi, maka berjalanlah anaknya yang bernama Sa'id. Faqal, Sufyan mengatakan kepada Ashja'i, tarawna hadha, engkau lihat ini anak, ma jafautuhu qat, aku tidak pernah kasar kepadanya, aku tidak pernah kasar kepadanya. Wa rubbama da'ani wa ana fi salati ghairi maktubatin fa aqta'aha lahu. Ya Allah. Terkadang anak ini memanggil saya dan saya sedang salat sunnah, salat yang bukan salat wajib. Aku putuskan, aku hentikan salatku demi untuk memenuhi panggilan anakku. Masya Allah. Siapa di antara kita yang sudah melakukan seperti ini kaum muslimin? Ini pelajaran mahal dari kehidupan para salaf, yang wajar kalau generasi tumbuh dengan keimanan. Anak-anak mereka itu memiliki keimanan yang kokoh karena disentuh dengan sentuhan berbeda dengan hari ini, berbeda dengan pola kita hari ini, berbeda dengan kedisiplinan yang kita terapkan hari ini, berbeda ilmu yang kita sampaikan. Terkadang anak-anak kita memanggil, mungkin dia tidak tahu kita sedang sholat. Sholat kita lanjutkan, habis sholat kita marahi dia. Kamu tahu tadi habis sedang sholat, kenapa kamu panggil juga? Subhanallah. Mungkin itu terjadi dalam kehidupan kita. Atau mungkin dia memanggil kita padahal kita ada sesuatu yang mungkin kita sedang menelpon dan lain sebagainya, atau mungkin lagi mengerjakan tugas kita. Barangkali itu terjadi dalam kehidupan kita, dipanggilnya kita. Tapi bagaimanakah respon kita terhadap panggilan itu? Apakah kita balas dengan respon yang kasar atau kita balas dengan respon yang lembut? Inilah kehidupan para as-salaf yang memberikan pelajaran mahal kepada kita, bagaimana pendidikan itu, sikap lemah lembut itu memberikan pengaruh kepada jiwa dan kepada jiwa dan psikologi anak. Baik, malam ini kita akan membahas sebagai alas dari buku ini, ya, sebagai muqaddimah,
mengawali tentang agar kita tahu bahwa dasar-dasar hubungan kita dengan anak kita. Dia mengawali dengan menulis sebuah pembahasan tentang dasar-dasar hubungan kita dengan anak kita. Sehingga apa yang kita lakukan kepada anak kita, apa yang kita berikan kepada anak kita, maka itu akan memberikan kesadaran penuh kepada kita. Yang pertama adalah al-alaqah qa'imatan ala ibadatillahi ta'ala. Bahwa hubungan kita dengan anak kita itu adalah hubungan yang dibangun di atas ibadah. Coba lihat. Kebersamaan kita dengan anak kita di rumah kita, bahkan mungkin dengan cucu kita, itu adalah dibangun di atas dasar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqumul alaqatu bainal aba wal abna fil usratil muslimati ala ibadatillahi taala. Bahwa hubungan antara orang tua dengan anak yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga muslim, yaitu hubungan yang dibangun di atas ibadah kepada Allah. Jadi bukan hanya sekadar hubungan ayah dan anak lalu kemudian selesai, tidak. Tapi apa yang kita lakukan itu kaum muslimin, semua itu dalam rangka ibadah kepada Allah. Kita tahu bahwa ibadah di dalam Islam seperti mana yang diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa dia bukan hanya sekedar ibadah di dalam masjid atau dibatasi dengan tempat dan waktu, tidak. Tapi ibadah itu, kata beliau, ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yarda minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Sebuah nama yang sangat umum yang dicintai Allah dan diridhai olehnya, baik itu berupa perkataan dan perbuatan yang zahir dan yang batin, masuk dalam kategori ibadah. Apalagi dengan anak, nasihat, panggilan, kemudian kita rangkul, semua di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus sadar ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk beribadah, maka mari kita bangun hubungan itu di atas keikhlasan beribadah kepadanya. Kita lakukan itu di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Bahwa hubungan kita dengan anak kita adalah hubungan ibadah. Makanya saya katakan, ketika seorang ayah atau seorang bunda mampu mengajarkan satu surat kepada anak, contoh surat Al-Fatihah saja, satu surat Al-Fatihah. Coba kita ini, di antara bapak-bapak, kita semua ini sudah menjadi orang tua. Apa surat yang sudah dihafal oleh anak kita dari kita? Apa surat yang sudah dihafal oleh anak kita dari lisan kita, lisan ayahnya? Jangan-jangan surah Al-Fatihah itu juga dihafal dari guru di MDA atau guru ngaji. Jangan-jangan surat-surat pendek itu juga mereka hafal dari guru-guru mereka. Sungguh merugi kita kaum muslimin apabila kita sudah tahu bahwa hubungan kita dengan anak kita, hubungan yang dibangun di atas ibadah, lalu kemudian hubungan itu tidak kita jaga, hubungan itu kita abaikan, hubungan itu kita anggap hubungan biasa saja, sehingga potensi kebaikan yang seharusnya kita peroleh hilang dalam kehidupan kita. Anak kalau hafal surah Al-Fatihah misal dari kita, coba bayangkan kaum muslimin, ketika dia sudah balik, dia akan sholat, kemudian dia akan baca sampai dia meninggal dunia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Man dalla ala khairin kafa'ilihi, yang menunjukkan satu kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang mengerjakan kebaikan. Apalagi mengajarkan satu huruf dari Al-Quran atau satu surat dari Al-Quranul Karim, maka betapa banyak pahala yang akan diraih oleh bunda atau ayah ketika anak itu mendapatkan menghafal surat-surat pendek dari lisan ayahnya. Misal, selain surat, bacaan salat. Bacaan salat. Jangan-jangan anak kita ini tahu bacaan salatnya di sekolahnya saja. Maka guru semua memborong kebaikan. Guru ngajinya, guru fikihnya, atau guru akidahnya memborong kebaikan. Karena betapa banyak anak yang diajarkan olehnya, dan semua anak itu tahu dari lisannya. Dan anak itu salat dengan ilmu yang diajarkan oleh gurunya. Coba, mana kita kaum muslimin, para ayah, para ummahat, ambil bagian dari kebaikan, dari potensi-potensi itu. Makanya jangan buru-buru anak itu dimasukkan ke PAUD. Kalau istri kita ini di rumah punya waktu banyak, punya waktu bersama anak kita, maka minta dia untuk mengajarinya. Jangan buru-buru anak ini untuk dimasukkan ke PAUD, pendidikan usia dini. Jangan buru-buru, karena menurut ulama pendidikan, usia PAUD itu usia emas yang harusnya ada di rumah. Dan usia PAUD itu usia di mana anak itu sangat pandai meniru. Bayangkan Bapak Ibu, kalau anak itu diajarkan oleh guru yang tidak faham, baik itu di dalam berpakaian misalnya, di dalam bertutur kata misalnya, atau dalam adab-adab Islam misalnya, maka dia akan membawa apa yang terlihat pada guru itu ke rumah dan kepada kebiasaan hidupnya. Makanya tak heran kalau zaman dahulu, ya, ketika anak ini diserahkan kepada guru, maka pesan pertamanya adalah kepada guru itu, wahai guru, hendaklah yang engkau lakukan pertama ketika engkau mendidik anakku adalah memperbaiki dirimu. Karena sesungguhnya yang baik menurut anak adalah apa yang kamu lakukan, walau itu salah. Yang salah menurut anak apa yang engkau tinggalkan, walaupun itu terkadang betul. Anak tidak punya apa-apa, punya ilmu. Tentu ini guru yang dipilihkan oleh ayahnya. Harapan guru ini memberikan ya warna dalam kehidupannya. Ternyata ketika guru salah, maka akan banyak ya hal-hal yang timbul di dalam pemikiran anak itu sendiri. Oleh itu kaum muslimin, nasihat saya untuk diri saya dan kita semua kaum muslimin dimanapun berada yang mendengarkan kajian kita hari ini, ketika istri kita memiliki waktu yang banyak, jangan buru-buru anak itu untuk dimasukkan ke PAUD. Ajarkan di rumah, sampai ditalkinkan ayat-ayat pendek atau surat-surat pendek. Ajarkan huruf hijaiyah, ajarkan huruf-huruf Latin. Bekali mereka dengan dasar-dasar ilmu. Ini tugas kita yang pertama, dan inilah menjadi dasar hubungan kita dengan anak kita. Yang kedua, dasar hubungan kita antara anak dengan orang tua adalah hubungan yang dibangun di atas fitrah. Hubungan yang dibangun di atas fitrah. Islam memiliki keistimewaan dengan seimbang antara kebutuhan ruhi dan jasad. Kita tidak boleh memperhatikan gizi. Makanan sehat 4 sehat 5 sempurna. Tapi kita tidak pernah memperhatikan bagaimana sisi keimanan anak kita, yang itu merupakan gizi ruhinya. Yang hari ini kita sibuk menyiapkan agar anak fisiknya sehat, agar anak ini kokoh, tubuhnya bagus. Itu bagus.
Itu penting. Tapi terkadang ada yang terlupakan oleh kita, yaitu memperhatikan dari sisi gizi ruhinya. Inilah sentuhan keimanan. Maka apabila manusia salah di dalam memberikan dua kebutuhan ini, maka akan ada yang timpang di dalam proses pendidikan kita. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, hubungan kita dengan anak kita dibangun di atas hubungan fitrah sebagaimana yang digambarkan ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ini menunjukkan bahwa hubungan anak dengan ayah, hubungan yang dibangun di atas fitrah, dan fitrah kita adalah iman. Itu fitrah anak yang terlahir itu. Dan hubungan kita adalah hubungan yang telah Allah sediakan potensi kasih sayang di antara kita. Dijelaskan oleh para ulama kita, di antaranya Muhammad Al-Tahir Ibnu Ashur dalam kitab tafsir beliau, bahwa anak-anak yang saleh adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat itu akan sempurna apabila anak itu menjadi anak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak secara umum itu sempurna, dan kesempurnaan nikmat itu apabila anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Oleh itu, jika kita tahu bahwa hubungan kita adalah hubungan secara fitrah, maka mari kita jaga itu hubungan kita. Kan tidak ada orang tua yang membenci anaknya, tidak ada orang tua yang tidak menyukai anaknya. Kalau ada orang tua yang membenci anaknya, itu bukan fitrah. Itu bisa jadi itu emosi yang berlebihan, atau mungkin karena jiwanya yang tidak stabil. Hubungan fitrah adalah hubungan yang mana kita ini mencintai, bahwa kita memiliki potensi untuk mencintai anak kita, mencintai, menyayangi. Kalaupun kita marah, itu karena sayang kita kepadanya. Kalaupun kita tegur, itu bukan karena kita benci kepadanya, tapi karena kita sayang kepada anak kita. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Yang ketiga, hubungan kita yang terbangun antara anak kita adalah hubungan yang dibangun di atas tanggung jawab. Tanggung jawab. Jadi kita ini tidak hanya memiliki semangat untuk punya anak, tetapi kita harus punya tanggung jawab yang besar, yang baik terhadap anak-anak yang Allah titipkan kepada kita. Al-muslim mas'ulun amama Allah Ta'ala an jami'i aqwalihi wa af'alihi ala ikhtilafi adwarihi fil hayah. Muslim itu di hadapan Allah punya tanggung jawab, ya, baik dari perkataan dan perbuatan, dan dari apa yang dilakukan dalam kehidupan ini. Oleh itu kaum muslimin, hubungan kita dengan anak kita adalah hubungan tanggung jawab. Anak yang Allah titipkan di rumah kita sama kita, itu akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tidak boleh kita sia-siakan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam katakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin, dan setiap pemimpin diminta pertanggungjawaban. Fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seorang imam adalah pemimpin, dan dia akan bertanggung jawab dengan yang dipimpin. Warrajulu fi ahlihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki pemimpin di rumah tangganya, dan akan diminta pertanggungjawaban terhadap orang yang dipimpin di rumahnya. Wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang istri adalah memiliki tanggung jawab di dalam rumah tangganya, dan dia diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kaum muslimin,
ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis ini, maka kita sadar bahwa kita adalah orang yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa innallaha yas'alul walida an waladihi yaumal qiyamah qabla yas'alul walad an walidihi. Ingat baik-baik ini hadis ini, Pak. Allah akan bertanya, meminta pertanggungjawaban orang tua terhadap anaknya di hari kiamat kelak, sebelum anak itu ditanya oleh Allah tentang baktinya kepada orang tua. Saya pahami ya? Allah akan menanya dulu sejauh mana ini orang tua bertanggung jawab terhadap pendidikan, terhadap keimanan, terhadap keislaman yang diberikan kepada anak sebelum anak ini ditanya tentang baktinya kepada orang tuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yastawjib minal aba'i ta'ahud abna'ihim bitarbiyati wat ta'limi fi hayatihim. Dari sini kita sadar bahwa orang tua punya tanggung jawab sangat besar agar bisa mendidik anak-anak mereka di dalam kehidupan. Wa yastamiru hadza ta'ahud hatta ba'da mautil aba' min khilalil wasiyah. Mendidik mereka tidak hanya ketika di dunia, bahkan setelah kita meninggal, melalui wasiat kita didik dia. Wah, coba lihat. Dulu para nabi di dalam Al-Quran kita dapatkan, nanti insya Allah kita bahas bagaimana wasiat-wasiat Yakub alaihi salam di saat sakit menjelang kematian bertanya kepada anaknya. Yakub bertanya kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah nak setelahku nanti. Ini dalam rangka pendidikan. Di saat sakit menjelang kematian masih saja mendidik Yakub alaihissalam. Nabi Ibrahim memberikan wasiat, Nabi Yakub memberikan wasiat, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Itu wasiat. Maka kita para ulama mendidik anak tidak hanya ketika kita hidup, tapi mendidik mereka itu bisa melalui wasiat yang kita sampaikan kepada mereka. Nanti kalau ayah meninggal, nak, jaga adikmu, kawal dia, jangan pernah engkau tinggalkan salatmu, nak. Kalau ayah meninggal nanti, nak, jangan pernah engkau tinggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak wasiat disampaikan kepada anak kita, nasihat-nasihat itu, agar nanti ketika kita meninggal dunia, anak-anak kita bisa menjalankan apa yang kita minta tadi. Kaum muslimin rahimakumullah. Dari wasiat-wasiat itu bisa kita pahami pula bahwa dengan hal seperti itu terwujudlah firman Allah Subhanahu wa taala, yaqu anfusakum wa ahlikum nara. Dengan pendidikan yang kita berikan, dengan nasihat-nasihat yang kita berikan, maka perintah Allah qu anfusakum wa ahlikum nara itu bisa kita laksanakan. Karena memang ya, menyelamatkan diri dan keluarga dari neraka Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara mendidik mereka dan mengajarkan adab kepada mereka. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Jadi anak-anak yang Allah berikan kepada kita mungkin ada 3, ada 2, atau mungkin 1, atau mungkin 5 atau 4 atau lebih. Subhanallah, betapa banyaknya nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita melihat, ketika kita melihat anak-anak kita ya, di dalam kehidupannya jauh dari agama Allah, jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memiliki rasa bahwa ini tanggung jawab kita yang harus kita ajarkan kepada mereka.
Maka itu kaum muslimin, bergembiralah orang tua yang ketika di masa hidupnya mampu mendidik anaknya, mengenalkan dengan kitab sucinya, mengajarkan sunnah-sunnah nabinya, mengajarkan syariat Islam, diajak dia belajar, diajak diantar ke tempat-tempat pengajian atau ke pondok pesantren, baik itu laki-laki dan perempuan, dididik mereka, baik itu yang mungkin IQ-nya tinggi atau mungkin yang IQ-nya rendah, karena setiap anak akan berbeda kemampuan-kemampuannya. Tidak boleh kita abaikan. Kalau zaman dahulu kan, kalau cerdas anak masuk ke sekolah umum, kalau kurang-kurang ya, lambat-lambat sedikit masuk ke pesantren. Di pesantren seperti bengkel. Kalau inilah semangat orang tua, maka apa yang diharapkan nanti? Output tidak akan banyak. Karena yang masuk pesantren harapannya menjadi ulama. Yang harus masuk pesantren itu orang-orang cerdas. Ini anak saya cerdas. Ini calon ulama, ini masukkan, didik dia. Yang terkadang karena kecintaan kita kepada dunia, itu yang membuat kita ini tidak berdaya menilai sesuatu itu. Kalau nanti dia jadi dokter punya penghasilan banyak misalnya. Atau nanti dia menjadi insinyur, arsitek seterusnya. Yang terbayang bagi kita sekedar di dunia. Padahal itu aset dunia akhirat. Andai anak ini saleh, hafidh Al-Quran, dia beriman kepada Allah, mengamalkan syariat Allah Azza wa Jalla, maka kebaikan yang kita terima nanti setelah kita di bawah tanah. Yang bisa mendoakan orang tua itu memang anak yang soleh. Yang bisa mengatakan Rabbighfirli wali walidayya itu orang yang beriman, Pak. Kalau orang yang tidak beriman, apa yang diharapkan untuk diri dia tidak selesai. Untuk diri dia sendiri tidak bisa dia menentukan yang terbaik, apalagi untuk orang tuanya. Makanya pesan Al-Quran, pesan Nabi SAW dalam hadisnya, memberikan pendidikan iman. Di situ letak pentingnya. Maka itu kaum muslimin rahimakumullah, bahwa mari kita hadirkan perasaan tanggung jawab itu di dalam pendidikan anak-anak kita. Dan hadirkan pendidikan tanggung jawab itu bukan hanya sekedar melemparkan tanggung jawab kepada orang, tetapi ambil bagian di dalam proses itu. Tentunya ketika usia-usia di awal-awal, ya, ketika anak-anak itu masih usia-usia kecil, ambil peran. Nanti tentunya ya, kita sadar kita ini tidak memiliki ilmu yang cukup dalam berbagai bidang ilmu. Ya, ketika masuk pesantren kita serahkan, kita cari pesantren yang bisa mendidik keimanan, keilmuan anak kita ini. Ini yang harus kita sadari bersama. Kaum muslimin rahimakumullah, bahwa tanggung jawab adalah besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat, hubungan kita dengan anak ini ada yang disebut oleh Al-Quran dengan hubungan yang dibangun di atas ibtila. Anak itu adalah ujian. Anak itu di samping dia nikmat, tetapi di saat bersamaan dia adalah ujian bagi kedua orang tuanya. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, bahwa kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, tidak hanya orang-orang biasa, bahkan Nabi dan Rasul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi anaknya. Ya, Nabi Nuh alaihissalam diuji betul. Nabi Nuh itu di dalam pendidikan anaknya. Ayah yang begitu beriman kepada Allah, mengajak untuk kembali kepada agama Allah, menyembah Allah, tiba-tiba orang yang paling pertama yang mengingkari adalah anaknya. Tetapi ada pelajaran penting di sini, Pak, bahwa anak ini
anak yang memiliki lisan yang tajam atau anak yang memiliki karakter agak pembangkang, itu ada andil besar daripada sikap ibunya. Berdasarkan kisah daripada Nuh alaihissalam ini. Karena Nuh alaihissalam memiliki istri yang disebutkan oleh Allah ya pengkhianat. Fakhanatahuma, dalam ayat itu disebutkan Nuh dan Lut itu berbarengan. Kedua istri mereka ini khianat. Tapi perlu kita tahu bahwa khianatnya istri para nabi tidak dalam urusan ranjang. Bukan urusan itu. Tetapi khianatnya istri Nuh dan Lut, di mana mereka tidak beriman kepada suami mereka yang diangkat oleh Allah menjadi rasul. Maka pelajaran di sini bahwa ketika Nuh berdakwah, istri dialah orang yang paling pertama menolak. Istrinya yang pertama yang paling meremehkan dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Ketika seorang istri tidak menghargai suaminya, tidak menghormati suami, dan itu terjadi di depan anak-anaknya, maka anaknya dengan mudah untuk melawan orang tuanya. Ini istimbat sebagian para ulama dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Maka disinilah bahayanya kalau pasangan yang suka melawan, yang suka membantah, yang suka merendahkan suaminya, akan berakibat fatal pada karakter anak akan terpengaruh. Maka saya katakan jangan sekali-kali para ummahat, ya kalaupun ada sesuatu di hatinya tidak disukai dari sikap suami, itu biasa. Kalaupun ingin meluapkan, jangan di depan anak. Karena sikap negatif, perlawanan itu akan memberikan pengaruh kepada karakter anak. Ini disebutkan oleh para ulama dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Oleh itu kaum muslimin, kegagalan Nabi Nuh di dalam mendidik anak bukan pula menjadi sebuah pembenaran terhadap apa yang kita alami hari ini. Ketika kita mendapati cobaan-cobaan di dalam mendidik anak, maka kita kembalikan wajar saya gagal, Nabi saja gagal. Ini tidak boleh. Karena masing-masing orang itu akan ada ujiannya. Dan ujian kepada Nabi Nuh tidak boleh kita jadikan pembenaran terhadap kesalahan kita misalnya. Oleh itu kaum muslimin, yang benar adalah kita berusaha untuk memperbaiki kekurangan dan kesalahan dan pola pendidikan kita. Karena sesungguhnya anak itu, kata para ulama kita, adalah hati mereka itu suci dan siap untuk diisi dengan apapun dari kebaikan dan keburukan. Kalau kita siap, maka dengan isi dengan kebaikan, maka anak itu akan terbentuk dengan kebaikan. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, Nabi Nuh alaihissalam diuji dengan tidak berimannya anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana di sini bukan anaknya tetapi ayahnya yang tidak beriman, dan tentu sebagai seorang rasul memiliki beban berat bagaimana dakwah itu disampaikan sementara ayahnya yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kaum muslimin, kita harus sadar bahwa anak itu adalah nikmat, tetapi di samping itu dia juga akan menjadikan ujian untuk kita. Dan kita harus sadar itu, hubungan kita itu. Makanya di antara bentuk indikasi ujian-ujian itu adalah anak itu akan membawa kita kepada menjadi orang yang bakhil, menjadi orang yang penakut, menjadi orang yang selalu bersedih. Dan ini ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti orang bakhil misalnya, dengan anak, untuk keperluan anak, untuk masa depan anak, untuk kehidupan anak di masa yang akan datang, kita
ya tidak mampu untuk mengeluarkan harta kita untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita takut. Kita takut sekali kalau anak kita ini nanti di masa yang akan datang setelah kita meninggal dunia dia akan terlantar. Sehingga kita simpan harta kita untuk masa depannya. Belum tentu itu menjadi sebuah jaminan. Di saat kita punya rancangan itu boleh, tetapi ketika ada kesempatan untuk berinfak dan berwakaf, itu jangan ditutup dari kita. Berikan hak dari harta kita untuk kita yang kita bekerja di dalam berinfak tersebut, dan kita sisihkan sebagian dari harta kita untuk masa depan anak-anak kita. Itu dibolehkan. Tapi jangan sampai ya rencana masa depan itu membuat kita menjadi orang tua yang bakhil di dalam memberikan harta kita, membuat kita penakut, membuat kita bersedih. Nah, di antara ujian misalnya anak menginginkan kepada kita, nggak usahlah ngaji lagi bi, maghrib ini kita makan sate keluar. Akan ada bentuk-bentuk seperti itu. Atau mungkin ujian itu dalam hubungan kita bersama pasangan kita, yang kita ingin habiskan waktu kita belajar antara maghrib dan isya, atau pada subuh sampai syuruk misalnya. Duduk kita di rumah Allah Subhanahu wa taala, dan barangkali akan ada kata-kata dari pasangan kita, ngaji aja terus, belajar aja terus, dan seterusnya. Dan mungkin itu juga akan ada dari kata-kata dari anak-anak kita. Maka itu kita harus sadar bahwa ingat bahwa kita ya jangan sampai ya tidak lulus dalam ujian-ujian tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah. Saya tidak akan rinci satu persatu karena pembahasan yang sangat panjang, namun saya akan menyampaikan secara umum saja. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Dan yang berikutnya adalah yang keberapa? Kelima ya. Hubungan antara orang tua dengan anak dibangun di atas hubungan kebaikan. Hubungan yang dibangun di atas bakti. Seperti yang dijelaskan di sini, al-birru at-tawassu' fi fi'lil khair wa birrul walidaini at-tawassu' fil ihsani ilaihima. Kita kepada orang tua kita, anak kita kepada kita. Jadi hubungan yang dibangun adalah hubungan kebaikan, hubungan bakti, ya, pengorbanan dan pengabdian. Makanya kata para ulama, al-birru itu artinya at-tawassu' fi fi'lil khair. Ya, sangat luas di dalam melakukan amal kebaikan. Wa birrul walidaini, berbakti kepada orang tua artinya apa? At-tawassu' fil ihsan ilaihima, yaitu kita sangat lapang dan luas kita berbuat baik kepada orang tua kita. Apapun kita akan berikan untuk kesenangan orang tua kita. Mungkin dari kata-kata yang menyenangkan orang tua kita, mungkin dari sikap, mungkin orang tua kita ini subhanallah dengan bertanya kita tentang kondisinya itu sudah cukup bagi mereka terkadang. Apalagi tanya kondisi ditambah dengan komisi, itu lebih disukai lagi itu. Ditambah uang belanjanya, ditambah hadiah untuknya. Pagi ditelepon, sore ditelepon, kirim uang tambahan belanjanya. Itu sangat disenangi. At-tawassu' fil khairat. Kita betul-betul maksimal di dalam melakukan kebaikan kita. Apa saja dia minta kita untuk melakukan ini, lakukan. Selama itu tidak melanggar peraturan Allah dan aturan Allah Azza wa Jalla. Ya. Apa yang diinginkan maka lakukan. Azan. Baik, kita dengarkan azan sejenak.
Hubungan yang kelima adalah hubungan yang dibangun di atas albir, ya, di atas bakti dan kebaikan yang kita berikan. Bahwa bir itu asal katanya adalah at-tawassu' fi fi'il khair. Ya, kita sangat luas dalam melakukan kebaikan. Bahwa kebaikan itu sangat banyak. Dan birrul walidain itu artinya adalah at-tawassu' fil ihsani ilaihima. Kita sangat luas di dalam berbuat baik kepada orang tua kita. Di antara kebaikan untuk orang tua kita adalah kita mendoakan mereka. Mendoakan agar Allah ampunkan dosa mereka. Mendoakan agar Allah curahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada mereka. Ini adalah sebaik-baik bir yang kita berikan kepada orang tua kita. Seperti mana dalam hadis Nabi SAW yang masyhur, ya, apabila manusia meninggal dunia maka terputus segala amal. Orang tua kita yang sudah meninggal dunia, mereka sangat mengharapkan doa dari anaknya. Mereka sangat mengharapkan, ya, munajat, ampunan, permintaan dari sang anak untuk dirinya. Makanya Nabi SAW menyebutkan di antara perkara yang tidak pernah terputus adalah ya waladin salihin yad'u lahu. Anak yang saleh yang mendoakan. Bukan da'alahu, bukan mendoakan sekali. Tetapi Nabi mengatakan waladin salihin yad'u lahu. Yad'u itu fi'il mudhari'. Yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Yang senantiasa mendoakan kebaikan, ampunan, rahmat, istighfar untuk kedua orang tuanya, minta ampun atas dosa-dosanya kepada Allah. Itulah anak yang saleh itu. Bukan sekali, bukan hanya sekali dalam sepekan atau sekali dalam sebulan atau sekali dalam setahun. Tetapi senantiasa dalam kesempatan munajat, dia tidak pernah meninggalkan doa kepada Allah Azza wa Jalla untuk orang tuanya. Kemudian hubungan baik ini tidak hanya datang dari anak kepada ayah. Yang terkadang kita ini hanya meminta bakti anak kepada ayah, tidak. Tapi adalah hubungan yang dibangun, yang itu juga datang kebaikan dari ayah kepada anak. Sebagaimana di dalam Al-Quranul Karim, ya, disebutkan banyak kisah. Bagaimana tadi Nabi Yakub alaihissalam, di bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana Ibunda Maryam, bagaimana dia mendoakan kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga anaknya dan keturunannya dari syaitan. Ini penting, Pak. Ibunda Maryam meminta kepada Allah ketika Maryam dilahirkan, maka dia memohon kepada Allah agar Allah jaga dia dan keturunannya. Nah, Allah kabulkan permintaan orang tuanya Hannah. Allah jaga Maryam, Allah jaga keturunannya, bahkan Allah angkat anaknya menjadi seorang nabi, Isa alaihi salam. Ini kehebatan doa. Kalau kita pelajari doa-doanya para nabi dan doa-doanya para sahabat dan para tabi'in dan tabi'in tentang anak, luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam doanya Rabbi ij'alni muqimis shalah wa min dzurriyyati. Coba lihat
Ya Allah, jadikan diriku dan anak keturunanku mendirikan salat. Dia minta kepada Allah agar dia dan anak keturunannya pendirikan salat, orang-orang yang mendirikan salat. Sudahkah kita dengan serius kaum muslimin meminta itu kepada Allah? Sebagaimana para nabi dan rasul meminta di dalam doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anak mereka. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Minta keturunan yang saleh. Masih banyak kisah-kisah yang luar biasa indahnya dan dahsyatnya terhadap doa-doa orang tua. Dan saya ingatkan di majelis yang mulia ini kaum muslimin, semarah apapun kita terhadap anak kita, baik itu para ummahat ataupun kita para aba, jangan sampai lisan kita ini mendoakan yang tidak baik. Jangan sampai lisan kita ini bertutur kata-kata celaka atau kata-kata keburukan untuk dia. Karena sesungguhnya doa dan ucapan orang tua tidak ada hijab. Mungkin kita jengkel, mungkin kita marah, mungkin kita emosi dengan perilaku anak kita barangkali. Tapi jangan sampai ucapan buruk itu keluar dari lisan kita. Doakan yang baik-baik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tad'u ala anfusikum. Jangan kalian doakan keburukan untuk diri kalian. Bahkan Nabi larang kita jangan doakan keburukan untuk harta kalian. Bagaimana mendoakan keburukan untuk harta? Terkadang mungkin contoh kendaraan, motor. Tiba-tiba kita memerlukan kendaraan itu penting sekali, kita harus pergi bocor bannya. Mungkin kata-kata ini dasar motor yang tidak macam-macam. Ini jangan. Nabi larang itu. Mendoakan keburukan atas harta kita, atas diri kita dan atas anak dan keturunan kita. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh karena lisan ini ya bisa jadi berucap dan diaminkan oleh malaikat Allah, maka diijabah. Kisah yang pernah saya sampaikan, apakah di majelis ini, tentang seorang laki-laki yang abid, laki-laki yang abid yang didoakan oleh ibunya. Di saat ibunya memanggil dia, padahal dia dalam salat sunnah. Dan hukum bagi kita ketika orang tua kita memanggil, baik ayah atau bunda kita memanggil, dan kita tidak pada salat wajib, boleh bagi kita untuk menghentikan salat kita dan mendatangi panggilannya. Di saat itu dia mengatakan, salati am walidati. Apakah saya memilih lanjutkan untuk salat atau orang tua saya? Dia berijtihad. Makanya orang abid itu tidak berbeda, dia berbeda dengan orang alim. Dia mengira salat ini hubungannya dengan Allah dan panggilan tadi hubungannya dengan manusia. Dia mengira tentu hubungan dengan Allah lebih utama daripada hubungan dengan, dia lupa kalau dia sedang salat sunnah. Sedangkan panggilan orang tua hukumnya Maka kemudian sampai beberapa kali panggilan didoakan oleh orang tuanya, oleh ibunya, jangan engkau cabut nyawanya sebelum engkau uji dia melewati para perempuan-perempuan yang tidak baik. Tidak lama kemudian doa itu diijabah Allah sehingga dia dituduh melakukan perzinahan dengan salah seorang wanita. Yang wanita ini datang kepada hakim di masa itu bahwa anak yang dibawa di pangkuan itu adalah anaknya si fulan. Secara spontan orang emosi, tempat ibadahnya dihancurkan, semua orang memberikan komentar. Seperti hari ini kita mudah memberikan komentar. Kemudian dihadirkanlah ke hadapan hakim dan ditanyakan kepadanya, sebelum engkau memberikan putusan kepada wahai hakim, izinkan aku untuk bertanya kepada anak bayi ini siapa ayahnya. Maka hakim memberikan izin untuk bertanya. Laki-laki ini, ahli ibadah ini bertanya, siapa bapakmu wahai anak?
Maka kemudian spontan anak ini Allah berikan kepadanya untuk kemampuan bicara. Dia katakan, bapakku adalah seorang pengembala kambing. Terbukti sudah. Maka dialah salah satu orang yang Allah berikan ya kemampuan berbicara kepada anak kecil. Dan ini bukan orang sembarangan, mengibadah, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa tadi? Akibat doa buruk dari ibunya. Itu tuduhan fitnah, tuduhan orang berzina itu bukan perkara ringan, Pak. Tapi dia sadar. Ketika melewati wajah-wajah para wanita-wanita pezina, dia katakan, asabatni da'watu ummi. Saya ini adalah akibat buruk dari doa ibu saya. Oleh itu kaum muslimin, asyahid, seburuk apapun kondisi dan keadaan anak kita, jangan sampai kita melaknat, jangan sampai kita mengeluarkan doa-doa yang tidak baik untuk anak-anak kita. Karena kita ada hubungan yang dibangun di atas albir ya antara kita dengan anak kita. Dan ini kisah yang sangat memberikan inspirasi untuk kita agar kita sadar bahwa dari Nabi mengelarang kita untuk melaknat anak-anak kita, harta kita dan kendaraan kita, dan dari kisah-kisah pun kita dapatkan ada bukti daripada doa-doa buruk itu dalam kehidupan mereka. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, di antara bentuk albir kepada orang tua kita selain kita mendoakannya, selain kita memberikan bantuan, juga kita menyambung hubungan silaturahim dengan sahabat-sahabat dekat. Sahabat-sahabat dari orang tua kita, kita kunjungi, kita datangi. Kita berikan bakti kita kepadanya sebagaimana kita berbakti kepada orang tua kita. Kita hormati dia sebagaimana kita menghormati orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Itu adalah bentuk kebaikan, salah satu cara menyambung bakti kita kepada orang tua kita dengan menyayangi dan bersilaturahim kepada sahabat dekat orang tua kita. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara hadis yang menyebutkan dalam bab ini adalah abarrul birri ayyasilar rajulu wudda abihi. Di antara bentuk bakti yang sangat besar, yang sangat mulia adalah seseorang menyambung hubungan dengan sahabat dekat orang tuanya atau bapaknya. Jadi kalau kita sudah meninggal orang tua kita, bapak kita, janganlah bersedih. Karena masih ada cara untuk berbakti kepada orang tua kita. Dengan cara apa? Menjalin hubungan silaturahim. Menghormati, mengunjungi sahabat-sahabat dekat orang tua kita dulu ketika masa di dunia. Kita hargai dia, kita hormati dia, kita agungkan dia. Berikan bakti kita kepadanya sebagai wujud bakti kita kepada orang tua kita. Kaum muslimin rahimakumullah, di sini disebutkan Mus'ab menyebutkan bahwa adrakana masyayikhana bil Madinah yaqulun al mawaddatu bainal aba'i qarabatun bainal abna, bahwa kasih sayang yang dibangun antara orang tua dengan anak adalah qarabah bainal abna. Itu akan menjadi pengikat qarabah, kedekatan yang akan melahirkan kedekatan. Jadi kalau kita membangun hubungan kita kasih sayang, maka insya Allah itu akan menjadi qarabah bainal abna, dan itu akan mendatangkan ya kebaikan untuk kita nanti insya Allah. Wallahu taala alam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam ini insya Allah mudah-mudahan berharap menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal yang baik untuk kita bersama. Dan insya Allah setelah ini akan kita bahas asar. Kalau kita menjaga hubungan yang 5 ini, maka apa buah manis yang akan kita dapatkan? Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.